Halo teman-teman, ketemu lagi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu. Semenjak wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, berbagai teori dan hipotesis banyak yang berseliweran di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa virus ini itu buatan manusia, ada juga yang mengatakan bahwa wabah mematikan muncul setiap 100 tahun sekali. Entah sebuah kebetulan atau tidak, namun nyatanya dalam catatan sejarah, setiap 100 tahun sekali ada wabah atau pandemi yang luar biasa besar melanda dunia. Di segmen Misteri Ali malam hari ini, aku akan membahas mengenai pandemi-pandemi yang terjadi dalam siklus 100 tahun ini. Tonton videonya sampai habis. Dimulai pada tahun 1720 ada wabah Marseille. Pandemi bakteri Yersinia pestis menyebabkan kematian sepertiga populasi Eropa pada abad pertengahan. Bakteri tersebut menyebar di Eropa pada abad ke-14 hingga ke-18 dan menjadi biang keladi kematian yang disebut sebagai Black Death. Diduga bakteri itu menyebar mulai dari pelabuhan Marseille, Prancis. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Great Plague of Marseille 1720 atau Wabah Besar Marseille. Hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja, bakteri ini menjadi pandemi di seluruh benua Eropa. Sebelum datangnya wabah ini, sebenarnya orang-orang dari Marseille, Prancis itu yang berada di pantai Mediterania telah mengetahui tentang wabah penyakit. Seperti yang terjadi pada tahun 1580 dan tahun 1650. Sehingga mereka ini membentuk sebuah dewan sanitasi untuk menjaga kondisi kesehatan yang baik di kota. Di mana kapal-kapal yang berasal dari pelabuhan yang jauh itu perlu dikarantina terlebih dahulu. Selain itu, ada sistem 3 tingkat di mana untuk mengkarantina setiap kapal yang datang ke pelabuhan itu melibatkan pencarian log kapten dan catatan rinci dari semua pelabuhan di seluruh dunia. Mengingat langkah-langkah tegas ini sangat-sangat mengejutkan ketika kemudian wabah menewaskan separuh populasi dari Marseille. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Oke guys, aku akan ceritain sedikit ya. Jadi pada tanggal 25 Mei tahun 1720 itu disebutkan sebuah kapal bernama The Grand Sainte Antoine. Ya pokoknya tulisannya kayak gini. Aku nggak tahu nyebutinnya gimana, jadi mohon maaf kalau ada yang salah penyebutan. Tiba di Sidon di Lebanon, membawa muatan sutra dan kapas yang sangat berharga. Tidak ada yang aneh dalam hal ini, tetapi masalahnya bahwa kapal itu tuh sebenarnya telah singgah di Siprus, di mana aktivitas wabah telah dilaporkan di tempat itu. Setelah ditolak pelabuhan Livorno, Italia, kapal itu ditempatkan di sebuah karantina di luar dermaga kota. Dan selama karantina itu, seluruh kapal itu diperiksakan dan ternyata diketahui penumpang yang berasal dari Turki dan kemudian menyebar ke ahli bedah kapal, serta beberapa kru itu mati diduga disebabkan oleh wabah penyakit. Udah kan, semua orang udah tahu bahwa banyak orang mati di kapal itu, tapi anehnya kondisi tersebut itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi para pedagang yang ada di kota Marseille. Karena mereka ini sangat ingin bahwa muatan-muatan kapal tersebut itu mencapai pasar tepat pada waktunya. Sebagai akibatnya, otoritas kota dan dewan sanitasi ditekan terhadap keinginan pedagang untuk melepas status karantina dari kapal tersebut. Akhirnya, awak dan muatannya pun diizinkan masuk ke pelabuhan. Karena keputusan itulah, selanjutnya dalam beberapa hari, tanda-tanda wabah mulai muncul di kota. Dengan cepat virus menyebar, para dokter tidak berdaya untuk menghentikan penyebarannya. Dengan cepat kota itu benar-benar kewalahan oleh banyaknya orang mati dan infrastrukturnya benar-benar runtuh pada saat itu. Hanya meninggalkan tumpukan mayat-mayat di jalan. Parlemen lokal di Aix itu mengetahui kejadian mengerikan ini dan dipaksa oleh penduduk itu untuk segera bertindak. Akhirnya tembok 2 meter yang disebut sebagai La Mur de la Peste didirikan di sekitar kota dengan tiang-tiang yang dijaga ketat secara berkala. Namun sayangnya tindakan tersebut itu tidak bisa membendung wabah penyakit menular pada saat itu selama periode 2 tahun saja, yaitu dari Mei tahun 1720, sebanyak 100.000 orang meninggal dunia, termasuk 50.000 orang yang ada di Marseille.
Selanjutnya ada wabah kolera pada tahun 1820. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan ini dapat parah hingga menyebabkan dehidrasi. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang telah terinfeksi bakteri ini. Pandemi atau wabah yang terjadi pada tahun 1820 ini dikenal dengan pandemi kolera asiatik atau kolera asiatik pertama. Awal mula kemunculannya itu dimulai dekat kota Kalkuta, lalu kemudian menyebar ke seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur, hingga pantai Mediterania. Ratusan ribu orang tewas akibat pandemi ini, termasuk banyak tentara Inggris yang kemudian menarik perhatian Eropa. Pandemi ini menyebar ke hampir seluruh negara-negara yang ada di Asia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1820 tercatat lebih dari 100.000 kematian di Asia disebabkan oleh bakteri ini. Pandemi dimulai dari orang-orang yang meminum air yang telah terkontaminasi bakteri ini. Asal dari endemi ini adalah dari Sungai Gangga. Pada saat festival, para peziarah tertular penyakit di sana dan membawanya ke tempat-tempat lainnya di India pada saat mereka kembali. Beberapa ahli epidemiologi dan sejarawan medis telah menyarankan bahwa penyebarannya ini secara global melalui ziarah Hindu di hulu Sungai Gangga. Total kematian akibat epidemi ini di seluruh dunia masih belum bisa dipastikan dengan jelas, namun beberapa ahli memperkirakan bahwa untuk di Bangkok, Thailand saja, kemungkinan terjadi 30.000 kematian akibat penyakit ini. Sementara itu, di kota Semarang, Indonesia, ada sebanyak 1.225 orang meninggal dunia dalam kurun waktu 11 hari pada bulan April tahun 1821. Pada tahun 1920 ada wabah flu Spanyol. Flu Spanyol yang juga dikenal dengan pandemi flu 1918 ini adalah pandemi influenza yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Virus ini menjangkiti sekitar 500.000 orang, yaitu sepertiga populasi dunia pada saat itu. Dalam waktu 4 gelombang berturut-turut dari Februari 1918 hingga April 1920. Ketika flu Spanyol pertama kali muncul pada awal Maret tahun 1918, gejala flu ini memiliki semua ciri khas flu musiman, meskipun jenisnya sangat menular dan ganas. Virus menyebar dengan cepat melalui instalasi Angkatan Darat, di mana merupakan rumah bagi 54.000 tentara. Ketika pasukan Amerika Serikat ini dikerahkan secara massal untuk upaya perang di Eropa, mereka membawa flu Spanyol bersamanya. Sepanjang bulan April dan Mei tahun 1918, virus menyebar seperti api ke seluruh Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia. Diperkirakan 3/4 dari militer Prancis terinfeksi bakteri ini pada musim semi 1918 dan sebanyak setengah dari pasukan Inggris juga terinfeksi. Tapi menariknya nih, dalam kurun waktu itulah flu Spanyol mendapat ketimpangan. Spanyol merupakan negara yang netral selama Perang Dunia Pertama dan tidak seperti negara tetangganya yang ada di Eropa. Spanyol tidak memaksakan sensor pada masa perang. Di Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat, surat kabar itu tidak diizinkan melaporkan apapun yang dapat membahayakan upaya perang, termasuk berita bahwa virus yang melumpuhkan menyapu pasukan. Karena jurnalis Spanyol merupakan satu-satunya yang melaporkan wabah flu yang meluas pada musim semi tahun 1918, pandemi ini akhirnya dikenal sebagai flu Spanyol. Korban meninggal diperkirakan antara 17 juta dan 50 juta jiwa, dan mungkin mencapai 100 juta jiwa. Jumlah kematian ini merupakan jumlah yang lebih banyak dari jumlah prajurit dan warga sipil yang terbunuh pada Perang Dunia Pertama. Sehingga pandemi ini menjadi salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia.
Oke, yang terakhir ada wabah COVID-19 pada tahun 2020. Sebenarnya udah pada tahu ya sejarah mengenai pandemi COVID-19 ini, tapi aku akan jelaskan secara singkat ke kalian. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Asal mula nama COVID-19 sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu Coronavirus Disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada bulan Maret tahun 2020, tepatnya tanggal 11 Maret. Virus SARS-CoV-2 ini diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan juga pernapasan normal. Selain itu, virus juga dapat menyebar dengan menyentuh benda yang telah terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum dari penderita COVID-19 diantaranya adalah demam, batuk, dan juga sesak nafas. Hingga tanggal 14 November tahun 2020, lebih dari 53 jutaan kasus dilaporkan, termasuk lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia. Mengakibatkan lebih dari 1 jutaan orang meninggal dunia akibat COVID-19 dan lebih dari 34 jutaan orang sembuh dari wabah ini. Oke teman-teman, itu tadi pandemi-pandemi yang terjadi dalam siklus 100 tahun ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye.